Film dibuka dengan seorang dokter kecantikan bernama Laura. Dia sudah lama menjadi dokter, dan sudah banyak orang yang berhasil menjadi lebih cantik berkat bantuannya. Di sana ada seorang pria bernama Gustavo. Dia bekerja sebagai asisten Laura, dan bekerja paruh waktu. Selain untuk menyambung hidup, Gustavo juga mencari uang demi membiayai kuliahnya. Gustavo belum lama bekerja di sana, dan Laura juga belum begitu mengenal dirinya. Laura sendiri dulu pernah menikah, namun hubungan mereka harus berakhir karena sebuah masalah. Dan kini dia memutuskan untuk hidup sendiri terlebih dahulu. Sementara itu dia juga punya teman baik yang selalu menemaninya bernama Eduardo. Dia juga seorang dokter, dan sangat baik pada Laura. Beberapa hari kemudian, Laura mendapat pasien wanita bernama Marta, dan ternyata dia kenal dengan Gustavo. Dulu mereka pernah menjadi tetangga. Makin hari kerja di sana, rupanya Gustavo perlahan-lahan mulai tertarik dengan Laura. Dia mencoba mendekatkan diri pada Laura. Bahkan ketika Laura berulang tahun, Gustavo memberikan selamat dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Awalnya Laura menolak ajakan Gustavo, dan mengatakan jika dirinya sudah ada janji dengan orang lain, yang tidak lain adalah Eduardo. Namun beberapa saat kemudian, Eduardo menghubungi Laura dan mengatakan jika dirinya tidak bisa makan malam dengan Laura. Pada akhirnya Laura menemui Gustavo dan menerima ajakan makan malam tersebut. Malam harinya, mereka makan bersama, di sana mereka mengobrol. Gustavo juga mengatakan jika dirinya hanya tinggal bersama neneknya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal sejak Gustavo masih kecil. Singkat cerita, Gustavo mengantar Laura pulang. Ketika Laura ingin masuk, Gustavo dengan berani malah nyosor Laura. Dan ketika Laura ingin tidur, dia malah terbayang dengan hal itu, dan membayangkan sedang pusrang sampai Glory dengan Gustavo sambil melatih jarinya. Esok harinya, Gustavo memberikan hadiah pada Laura berupa lukisan. Selain itu, dia juga memberikan bunga mawar padanya. Eduardo menganggap itu adalah sesuatu yang aneh, dan dia meminta Laura agar berhati-hati. Beberapa hari kemudian, Laura mengundang Gustavo untuk datang ke rumahnya. Di sana mereka mengobrol sampai larut malam. Namun kali ini, Laura malah nyosor duluan dan mengajak Gustavo untuk pusrang sampai Glory. Semenjak itu kejadian yang sama terus terulang, baik di rumah ataupun di tempat kerja. Namun ketika Gustavo datang ke rumah Laura, dia bertemu Eduardo untuk pertama kalinya. Namun sikap Gustavo terlihat aneh. Dia bersikap dingin pada Eduardo. Bahkan ketika Eduardo pulang, Gustavo marah pada Laura karena dia tidak menyambut dan memeluk dirinya di depan Eduardo. Mendengar itu, Laura merasa terkejut. Mereka belum punya hubungan apa-apa. Namun Gustavo sudah mulai mengatur dirinya. Pertengkaran sempat terjadi. Namun pada akhirnya Gustavo minta maaf pada Laura dan mereka kembali berbaikan, dan pada akhirnya kembali untuk pusrang sampai Glory. Makin hari Gustavo makin kelewatan. Laura dihubungi oleh tetangganya dan mengatakan jika banyak barang diantar ke rumahnya. Ternyata itu adalah barang-barang milik Gustavo. Dia mengatakan jika mereka sudah memiliki hubungan dan Laura sudah seperti miliknya. Jadi dia harus tinggal di sana agar Laura tetap terus bersamanya. Selama di sana, Gustavo terus-terusan membuat ulah dan sempat membuat Laura ketakutan. Laura menceritakan hal itu pada Eduardo, dan mengatakan jika Gustavo bertingkah aneh. Gustavo seperti memiliki semua kehidupan Laura, apa yang dimilikinya juga seakan Gustavo ikut memilikinya. Dia juga memasak dan mengajak Laura makan bersama, namun Laura menolak karena sudah punya janji dengan Eduardo. Alhasil Gustavo menjadi kesal karena hal itu. Meski sudah mulai terganggu dengan ulah Gustavo, Laura juga tidak mau meninggalkannya. Bagi Laura, Gustavo dan dirinya sudah sama-sama membutuhkan. Eduardo hanya meminta Laura untuk berhati-hati dan tidak menutup mata dengan sikap Gustavo. Malam harinya, Gustavo dan Laura ingin makan malam bersama di luar. Namun Gustavo marah karena melihat Laura memakai pakaian yang sedikit terbuka. Gustavo bahkan sampai menyerang Laura dan ingin memaksanya untuk pusrang sampai Glory. Laura yang ketakutan pada akhirnya mengancam Gustavo dan menghubungi polisi. Gustavo yang ketakutan pada akhirnya kabur dari sana,
Dan semenjak itu juga Laura sudah tidak pernah bertemu dengan Gustavo. Namun teror terus-terusan terjadi, dan orang pertama yang diincar adalah Eduardo. Eduardo diikuti seseorang dan langsung membogemnya hingga terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Ia mencurigai pelaku adalah Gustavo, namun dia tidak begitu yakin jika itu benar. Namun dia juga melihat gelang yang mirip dengan milik Gustavo. Ketika pulang, Laura menemukan barang-barang milik Gustavo. Di sana dia melihat baju milik nenek Gustavo dan juga album dan catatan selama masa Perang Dunia II. Selain itu, dia juga menemukan foto Gustavo bersama dengan seorang wanita yang dia duga adalah neneknya. Namun Laura juga belum yakin dengan hal itu. Laura berusaha mencari tahu lebih jauh tentang Gustavo. Dia kemudian menemui Marta dan bertanya banyak hal. Dan ternyata wanita itu bukan nenek Gustavo. Selama ditinggal orang tuanya semenjak dia kecil. Gustavo dirawat oleh wanita itu. Mereka hidup bersama dan sudah seperti pasangan kekasih. Namun pada akhirnya dia harus ditinggal wanita itu karena meninggal dunia. Gustavo ingin mencari pengganti wanita itu, dan Laura lah yang dia rasa sangat tepat untuk menggantikannya. Ketika pulang, Laura merasa ada yang aneh di rumahnya. Dia dan Eduardo bahkan sampai memanggil polisi untuk memeriksa. Namun sepertinya itu hanya perasaan Laura saja, karena tidak ditemukan siapapun di sana. Teror terus-terusan terjadi, sampai suatu hari, ketika Eduardo di sana dan ditinggal kerja Laura. Gustavo tiba-tiba muncul dan menyerang Eduardo. Untung saja ada polisi yang sedang patroli, dan itu dimanfaatkan Eduardo untuk masuk ruangan dan bersembunyi. Di sisi lain, Laura sedang menangani pasiennya. Namun ketika maskernya dibuka, orang tersebut ternyata berubah menjadi Gustavo. Gustavo bertingkah seperti orang tidak waras, dan dia juga menghabisi teman-teman Laura. Pada akhirnya Laura tertangkap, dia dibius dan Gustavo ingin merubah wajah Laura seperti wajah neneknya. Beruntung Eduardo datang tepat waktu, dan langsung menghabisi Gustavo. Pada akhirnya Laura bisa lepas dari Gustavo, dan menyesali apa yang sudah terjadi. Itulah tadi alur film kita kali ini. Semoga kalian suka, dan sampai jumpa lagi di alur film kita selanjutnya.